Sejarah Kian Santang yang pada hakikatnya adalah menjabarkan tentang kedatangan Islam di tanah Sunda ini hanya dapat kita dengar versi narasinya dari generasi ke generasi, baik melalui pantun ataupun kisah wayang, dan telah mendapatkan penambahan dan pengurangan di berbagai bagian kisahnya. Dan tidak lupa ada pesanan dari pemerintah kolonial untuk menyisipkan kisah-kisah yang memberikan citra buruk pada Islam, di antaranya melalui kisah pemaksaan untuk menganut ajaran Islam hingga terjadi perkelahian dan pengejaran antara Kian Santang dan ayahnya Prabu Siliwangi, dan diakhiri dengan ngahiangnya sang Prabu berubah wujud menjadi maung. Banyak beredar kisah dalam bahasa lisan tentang kisah Kian Santang dan Sayyidina Ali radhiyallahu an. Berdasarkan sumber tradisi lisan tersebut diceritakan bahwa Kian Santang diislamkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan memiliki pedang Nabi besar Muhammad SAW. Dengan asumsi saat itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib telah menjadi khalifah terakhir dalam Khulafaur Rasyidin. Dari keterangan itu kita dihadapkan pada kebingungan yang luar biasa. Seperti Prabu Siliwangi hidup pada abad ke-15 dan 16 Masehi atau menjadi penguasa Pakuan Pajajaran pada tahun 1482 sampai 1521 Masehi. Sedangkan Ali bin Abi Thalib hidup pada zaman Rasulullah, yakni permulaan tahun Hijriah atau abad ke-6 Masehi sekitar tahun 579. Bagaimana bisa rentan waktu 1000 tahun itu terjadi? Banyak argumentasi yang diajukan, di antaranya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala hal itu bisa terjadi. Ada pula kejadian itu, yaitu pertemuan Kian Santang dan Sayyidina Ali radhiyallahu an hanya terjadi di alam gaib. Mari kita membahasnya secara logis dan rasional agar kisah ini bisa masuk dalam ranah sejarah besar budaya kita, bukan sekedar mitos belaka. Kembali pada kisah di atas, rentang waktu 10 abad itu tidak masuk akal. Terlebih lagi adanya anggapan bahwa Prabu Siliwangi menentang Islam. Padahal istrinya Prabu Siliwangi yaitu Nyi Subang Larang beragama Islam. Ali bin Abi Thalib dalam pertempuran menaklukkan Ciprus, Tripoli, dan Afrika Utara serta dalam membangun kekuasaan Muslim di Iran, Afghanistan, dan Sind sekitar tahun 644 sampai 650 Masehi mendapatkan bantuan dari seorang tokoh asal Asia Timur yang jauh. Konon keberanian mujahid Timur Jauh ini setara dengan 100 orang Arab. Bila kita ambil waktu yang sama dengan peristiwa di tanah air, akan terlihat bahwa peristiwa pertempuran tersebut sejaman dengan masa pemerintahan Raja Tarumanegara. Masa ini jauh sebelum adanya kerajaan Pajajaran. Jika meneliti naskah Pangeran Wangsakerta, besar kemungkinan tokoh dari Asia Timur Jauh itu adalah seseorang dari Nusantara di zaman pemerintahan Prabu Kertawarman sekitar tahun 561 sampai 628 Masehi, Maharaja Tarumanagara generasi ke-8. Prabu Kertawarman memiliki 2 orang istri. Istri pertama yaitu putri dari Calon Kayana,
dan istri yang kedua berasal dari Sumatera. Beliau tidak memiliki anak, sehingga mengangkat anak kemudian diakuinya sebagai anaknya sendiri bernama Brajagiri. Prabu Kertawarman merasa dirinya mandul. Dari kedua istrinya, dia tidak mendapatkan keturunan. Mungkin itu pula yang menjadi ikhwal sang Prabu sering berburu di hutan. Ketika Prabu Kertawarman mangkat, tahta kerajaan diwariskan kepada adiknya, yaitu Prabu Sudawarman. Padahal sesungguhnya tanpa disadari, Prabu Kertawarman sempat memiliki keturunan dari seorang putri pencari kayu bakar. Ki Prangdami bersama istrinya Nyi Sembada tinggal di dekat hutan Sancang di tepi sungai Cikaengan, pesisir pantai selatan Garut. Putrinya Setiawati dinikahi Kertawarman yang hanya digaulinya selama 10 hari. Setelah itu ditinggalkan dan mungkin dilupakan. Setiawati merasa dirinya dari kasta sudra, tidak mampu menuntut kepada suaminya seorang maharaja. Ketika mengandung, berita kehamilannya tidak pernah dilaporkan kepada suaminya hingga melahirkan anak laki-laki yang ketika melahirkan Setiawati meninggal dunia. Bayi itu kemudian dibesarkan dan diasuh oleh kakek neneknya. Anak dari Prabu Kertawarman itu oleh Ki Parangdami dipanggil Rakeyan, mengingat keturunan seorang raja. Maka panggilan sang anak menjadi Rakeyan dari Sancang. Panggilan singkat Rakeyan Sancang atau Kian Sancang. Kelak Rakeyan dari Sancang itu pergi ke tanah suci hanya untuk menjajal kemampuan kanuragan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang dikabarkan memiliki kesaktian ilmu perang atau ilmu berkelahi yang tinggi. Sumber lainnya menyebutkan pada tahun 640 Masehi, Rakeyan Sancang tidak sempat berkelahi dengan Sayyidina Ali, namun menyatakan kalah akibat tidak mampu mencabut tongkat Sayyidina Ali yang hanya menancap di tanah berpasir. Sejak saat itulah Rakeyan Sancang menyatakan dirinya masuk Islam, kemudian meneruskan berguru kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di pesisir selatan wilayah Tarumanegara, sekitaran Cilau Turun Loweng atau hutan Sancang dan Gunung Nagara, secara berlahan Islam diperkenalkan oleh Rakeyan Sancang yang ketika itu yang mau menerima Islam sedikit saja. Upaya Rakeyan Sancang menyebarkan Islam terdengar oleh Prabu Sudawarman. Saat itu semua raja Kertanegara juga disebut Siliwangi. Yang dinilai bisa mengganggu stabilitas pemerintahan, timbullah pertempuran yang seketika itu Senopati Brajagiri, anak angkat dari Kertawarman, turut memimpin pasukan. Rakeyan Sancang unggul. Prabu Sudawarman sempat melarikan diri yang dikejar Rakeyan Sancang, tetapi tusuk konde Rakeyan Sancang jatuh. Pertempuran itu terhenti. Kemudian mereka saling menceritakan silsilah, sehingga ada pengakuan Rakeyan Sancang anak sang Kertawarman. Peristiwa tersebut berkembang menjadi cerita dari mulut ke mulut yang menyatakan Kian atau Kian Santang mengejar Prabu Siliwangi untuk diislamkan. Padahal hal itu tidak terjadi. Sebenarnya peristiwa itu dilakukan Kian atau Kian Sancang saat pertempuran melawan Sudawarman. Pergeseran sosok itu mungkin karena faktor kemiripan gelar atau nama Santang dan Sancang. Begitulah kisah dari tanah Sunda yang sangat melegenda itu. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan silahkan dikoreksi
tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.